Bab 2147. Berita penting. Melihat Armin bergegas ke arahnya, ekspresi Jerry tidak berubah. Ada tatapan dingin di matanya, dan dia bertanya, apakah kamu tahu kenapa pedang ketiga disebut deklinasi? Armin bergegas menuju Jerry, lalu berkata sambil tersenyum, itu hanya jurus pedang yang tidak selesai karena kamu lemah. Apakah ada makna yang mendalam? Saat berbicara, dia sudah bergegas ke depan Jerry, kemudian melihat pedang spiritual muncul di tangannya. Dia tiba-tiba menebas ke arah Jerry sambil berteriak, bunuh. Pada saat ini, Jerry mengangkat pedang kaisar di tangannya lagi, wajahnya menjadi sedikit pucat. Tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, wajahnya sudah pucat. 9 pedang surgawi, pedang keempat, tak terkalahkan. Saat Jerry berteriak keras, pedang kaisar di tangannya tiba-tiba jatuh ke arah Armin. Bruak! Sambaran petir tebal muncul di kehampaan, seiring dengan mendaratnya pedang kaisar, tiba-tiba jatuh ke bawah dari langit, seolah-olah langit tidak mengizinkan pedang sekuat itu muncul. Ribuan meter jauhnya, para seniman bela diri dari segala sisi memandang Jerry dalam keheningan. Meski jauh, mereka masih bisa melihat dengan jelas, naga emas yang berkumpul di pedang kaisar Jerry menyerang langsung ke arah Armin. Pada saat ini, Armin tiba-tiba merasakan ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya, dan kekuatan pedang yang menakutkan itu menyerangnya seperti bambu rusak. Tidak. Armin meraung ketakutan. Sebagai kekuatan zaman kuno, pedang Jerry benar-benar membuatnya merasakan hawa kematian. Dia sudah bertahan dalam kondisi jiwa selama ratusan tahun antara langit dan bumi, dan akhirnya terbangun dengan bantuan tubuh fisik. Sebelum dia dapat membangun kembali tubuh fisiknya, dia malah harus menghadapi serangan pedang yang begitu menakutkan. Dia bisa merasakan bahwa dengan jatuhnya pedang ini, jiwanya akan terbang menjauh dan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Namun, sudah terlambat untuk menyesalinya, dan sudah terlambat baginya untuk mundur. Dia hanya bisa menyaksikan pedang kaisar menebas ke arahnya dengan tidak berdaya. Puff! Naga emas langsung menembus tubuh Armin. Armin tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, tubuhnya dipenuhi bekas pedang, dan auranya langsung merosot ke tingkat terendah, dan dia merasa seperti akan mati kapan saja. Setelah deklinasi adalah tak terkalahkan. Jerry berdiri di udara, menundukkan kepalanya dan menatap Armin yang terlempar keluar, lalu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Hati Armin dipenuhi dengan keterkejutan. Baru pada saat itulah dia akhirnya mengerti kenapa pedang ketiga tidak bahaya bagi dirinya, karena pedang ketiga disebut deklinasi. Setelah deklinasi, selanjutnya adalah pedang yang tak terkalahkan. Di bawah serangan pedang tak terkalahkan, meskipun jiwa di dalam tubuhnya adalah orang kuat dari zaman kuno, tetap akan ikut hancur. Aku menyesalinya. Armin meratap dengan enggan. Segera setelah itu, tekanan dari jiwa kuat zaman kuno benar-benar lenyap, dan mata Armin kembali normal. Jelas sekali, jiwa kekuatan kuno sudah dihancurkan oleh pedang tak terkalahkan milik Jerry. Tapi jurus pedang barusan begitu kuat bahkan bisa membunuh jiwa dari kekuatan zaman kuno, apalagi tubuh Armin. Saat ini, Armin dalam kondisi yang buruk, berlumuran darah dan aura seni bela diri di tubuhnya sangat lemah. Sudah selesai. Ribuan meter jauhnya, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sini, dan wajah semua orang sangat terkejut. Jerry masih berdiri di kehampaan, tetapi Armin jatuh ke tanah. Jelas sekali, pemenang terakhir adalah Jerry. Setelah beberapa saat, seseorang berkata dengan penuh semangat. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang sangat gembira hingga bersorak. Tetua keempat, hebat. Tetua keempat, hebat. Suara-suara itu mengguncang dunia. Mata para jenius seru bela diri dari Sekte Tenkal dipenuhi dengan keterkejutan. Monster macam apa dia? Saat melakukan serangan pedang keempat, aku merasa dia adalah pemimpin sekte. Pemimpin sekte adalah master puncak alam surgawa tingkat ke-6. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menjadi lawan pemimpin sekte. Tapi di usianya yang kurang dari 30 tahun, dia sudah begitu kuat. Jika beri dia waktu 10 tahun lagi, dia akan menjadi sekuat apa? Tidak perlu waktu 10 tahun, dalam 3 tahun saja, dia mungkin sudah berada di posisi puncak alam tengah bela diri kuno. Mata para jenius seni bela diri dari Sekte Tenkai berbinar, kekuatan Jerry telah meyakinkan mereka. Kak Rinto, kita harus mencari cara agar Jerry mau bergabung dengan Sekte Tenkai. Kakak, kita harus segera menanggapi masalah ini dengan sekte. Sekarang baru permulaan saja,
tak lama lagi kekuatan top lainnya di alam tengah bela diri kuno akan masuk ke dunia sekuler. Dengan bakat seni bela diri Jerry, dia pasti akan menarik kekuatan lain. Kita harus mengajak Jerry bergabung dengan Sekte Tenkai lebih dulu. Setelah mendengarkan kata-kata adik seperguruannya, ekspresi Rinto tampak serius. Setelah hening sejenak, dia menganggukkan kepala dan berkata, "Aku akan menggunakan batu transmisi suara untuk berkomunikasi dengan guruku sekarang dan minta dia untuk datang ke dunia sekuler secara pribadi." Rinto segera mengeluarkan batu transmisi suara dan berkomunikasi dengan para tetua sekte. Di pihak Jerry, tubuhnya perlahan mendarat di tanah. Klong! Saat mendarat, dia menusuk pedang kaisar ke tanah, dan seluruh beban tubuhnya bertumpu pada pedang kaisar. 4 serangan pedang dari 9 pedang surgawi barusan sudah hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Armin terbaring di reruntuhan, tubuhnya berlumuran darah, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Melihat Jerry masih hidup, wajahnya penuh keputusasaan. "Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Setelah selesai bicara, aku akan mengantarmu pergi." Jerry berpegangan agar tubuhnya tidak tumbang, dia berjalan ke arah Armin, lalu memandangnya dan bertanya. Armin memandang Jerry dengan susah payah dan berkata dengan ekspresi ngeri, "Jerry, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah pemimpin aliansi pelindung. Jika kamu mempertahankanku, aku akan berguna bagimu." Dia tiba-tiba menjadi cemas, takut Jerry mengambil tindakan, kemudian dia memohon dengan ekspresi ngeri, "Jerry, aku mohon padamu, ampuni aku. Mulai sekarang, aku akan menjadi anjingmu." Sekarang batas pemisah alam tengah bela diri kuno sudah hancur, sejumlah besar seniman bela diri dari alam tengah bela diri kuno sudah memasuki dunia sekuler. Kamu tidak mungkin mengandalkan diri sendiri untuk semuanya, kan? Meskipun aku tidak sekuat kamu, aku adalah seniman bela diri tahap awal alam surgawa tingkat keempat, bisa membantumu dalam banyak hal. Aku mohon padamu, biarkan aku tetap hidup. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah mengkhianatimu di masa depan. Jerry memandang Armin. Armin memohon padanya dengan ketakutan dan dengan ekspresi kesedihan di wajahnya. Dulu, Armin adalah sosok yang dia kagumi. Namun sekarang, Armin justru memohon belas kasihan padanya. "Kesalahan yang kamu buat, meskipun kamu mati 100 kali, juga tidak cukup. Jadi, melepaskanmu adalah hal yang mustahil." Jerry berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Karena Armin menghasut beberapa kekuatan besar di alam bawah bela diri kuno untuk menyerang berbagai wilayah pertempuran, semua wilayah pertempuran mengalami kerugian yang sangat serius. Bagaimana mungkin Jerry melepaskannya pergi? Karena tidak ada kata-kata terakhir, aku akan mengirimmu pergi sekarang. Jerry memandang Armin dengan dingin dan berkata. Begitu selesai bicara, dia mengangkat pedang kaisar di tangannya dan hendak menebasnya. Wajah Armin penuh ketakutan dan dia berteriak, "Jika aku beritahu sebuah berita yang sangat penting kepadamu, bisakah kamu membiarkan aku tetap hidup?" Bersambung. Bab 2148 Di mana mereka? Jerry hendak membunuhnya, tetapi setelah mendengar kata-kata Armin, dia berhenti dan berkata dengan nada dingin, "Kamu sedang menegosiasikan persyaratan denganku." Armin segera berkata, "Jerry, rahasia yang ingin aku sampaikan kepadamu berkaitan dengan riwayat hidupmu. Selama kamu bersedia melepaskanku, aku akan memberitahumu rahasia ini." Jerry kaget, apakah Armin tahu tentang riwayat hidupnya? Bahkan dia sendiri, setelah mencari sekian lama, pun tetap tidak bisa mengetahui riwayat hidupnya sendiri. Dia hanya tahu bahwa tubuhnya memiliki garis darah ras bengis. Intinya adalah garis keturunan bengis itu diturunkan dari perempuan ke laki-laki, artinya garis keturunan bengis yang ada di tubuhnya mungkin diturunkan oleh ibunya kepadanya. Tentu saja, ini hanya tebakannya sendiri, dia tidak tahu seperti apa kebenarannya. Pada saat ini, Armin malah bilang dia tahu rahasia tentang riwayat hidupnya, hati Jerry langsung tergerak. Merasa niat membunuh Jerry sudah menghilang, Armin dengan cepat berkata, "Selain itu, aku juga bisa memberitahumu sebuah berita yang sangat penting tentang istri dan anakmu." Boom! Begitu dia selesai bicara, sebuah tekanan ganas menekannya, seolah-olah ingin menghancurkan tubuhnya. Ekspresi Armin tiba-tiba berubah, dia berkata dengan ekspresi ngeri, "Jerry, istrimu akan menjadi istri orang lain. Apakah kamu berani membunuhku? Apa katamu?" Aura kekerasan langsung muncul di tubuh Jerry. Matanya terbelalak, dia menatap Armin sambil mengertakkan gigi, "Ceritakan semua yang kamu tahu, jika tidak,
aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Dulu demi keselamatan istri dan anaknya, dia dengan terpaksa harus mengirim mereka ke tempat yang aman, tetapi saat dia mencoba mencari mereka di kemudian hari, dia menemukan bahwa mereka tidak bisa ditemukan lagi. Mereka tampak seperti tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Tidak diduga, Armin mengetahui berita tentang mereka dan mengatakan bahwa Lexi akan segera menjadi istri orang lain. Hal ini membuat dia sangat marah. Dia sekarang sudah tidak sabar untuk bertemu istri dan anaknya. Armin menekan rasa takut di dalam hatinya dan mengertakkan gigi sambil berkata, "Kecuali kamu berjanji untuk membiarkanku tetap hidup, kalau tidak, aku tidak akan pernah memberitahumu berita ini." Jerry menarik napas dalam-dalam dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah di hatinya. Setelah beberapa saat, dia menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan dingin, "Baik, aku berjanji." Armin berkata, "Aku tahu kamu adalah seorang ahli pembuat ramuan obat, dan kamu juga memiliki banyak ahli pembuat ramuan obat top di bawah komandomu. Sekarang berikan aku pil pengumpul roh. Setelah aku meminumnya dan aku memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri, baru kemudian aku ceritakan semuanya padamu." Jerry mengerutkan kening. Pil pengumpul roh adalah pil obat suplemen terbaik. Setelah diminum, 50% kekuatan bisa langsung segera pulih. Armin sekarang terluka parah. Jika dia meminum pil pengumpul roh, dia akan segera bisa mendapatkan kembali 50% kekuatannya. Jerry memang memiliki pil pengumpul roh, tetapi jika Jerry memberikan pil pengumpul roh kepada Armin dan Armin memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, apakah dia akan tetap menceritakan semua yang dia ketahui? Armin melihat ekspresi Jerry yang tampak bimbang, lalu berkata, "Jerry, sebaiknya kamu berjanji padaku, jika tidak, istrimu benar-benar akan menjadi istri orang lain, dan kamu akan menyesalinya nanti." Mata Jerry memancarkan niat membunuh, dia ingin sekali langsung membunuh pihak lawan, tetapi dia tidak berdaya. Jika membunuh Armin, maka dia benar-benar tidak akan bisa menemukan Lexi dan Feli lagi. Dan dia tetap harus terus menghabiskan waktu mencari kebenaran tentang riwayat hidupnya. "Baik, aku berjanji padamu." Jerry akhirnya mengambil keputusan. Membunuh Armin adalah hal yang mudah, tetapi kalau mau mencari tahu berita tentang Lexi dan Feli, serta rahasia tentang riwayat hidupnya, itu sangat sulit. Saat bicara, dia mengeluarkan pil pengumpul roh dan melemparkannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Jika kamu berani berbohong padaku, aku berjanji akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Aku akan membunuhmu sampai ujung dunia." Hawa dingin menyelimuti Armin. Armin bergidik, dan tanpa menunda, dia menelan pil pengumpul roh dalam satu tegukan. Benar saja, setelah menelan pil pengumpul roh, aura Armin pulih dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya dalam waktu 10 detik, separuh kekuatan Armin sudah pulih kembali. Dari awal hingga akhir, Jerry terus menatap Armin. Begitu Armin berani melakukan sedikit gerakan saja, dia pasti akan membunuhnya dengan satu serangan. Meskipun dia juga menghabiskan banyak tenaga, membunuh Armin secara langsung masih sangat mudah. Namun, Armin tidak tahu jelas dengan hal ini. Jerry bertanya dengan nada dingin, "Bisa kita bicara sekarang?" Armin menatap Jerry dan berkata, "Demi berurusan denganmu sebelumnya, aku berpikir ingin menggunakan istrimu untuk mengancammu, jadi aku mencari istrimu." Jerry langsung menyela dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu bicara omong kosong, katakan padaku, di mana mereka sekarang?" Armin berkata, "Di alam tengah bela diri kuno, Sekte Mohan." Boom! Kemarahan yang mengerikan muncul di tubuh Jerry. Selama ini, dia juga memiliki pemahaman tentang kekuatan di alam tengah bela diri kuno, dan dia secara alami tahu tentang Sekte Mohan. Di alam tengah bela diri kuno, Sekte Mohan adalah sekte yang dibenci oleh banyak orang. Para seniman bela diri di sekte ini meningkatkan kekuatan mereka melalui hubungan seksual antara pria dan wanita. Pria dari Sekte Mohan menggunakan energi yin untuk memulihkan energi yang, sedangkan wanita dari Sekte Mohan menggunakan energi yang untuk memulihkan energi yin. Bahkan di alam tengah bela diri kuno, Lexi adalah wanita yang sangat cantik, tetapi dia dibawa pergi oleh orang-orang dari Sekte Mohan. Mata Armin penuh ketakutan. Begitu Jerry marah, aura yang terpancar dari tubuhnya ternyata begitu kuat. Meskipun dia sudah meminum pil pengumpul roh dan 50% kekuatannya pulih, dia tetap ada perasaan, jika Jerry ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jerry hampir mengertakkan gigi dan berkata, "Ceritakan."
Armin tidak berani menyembunyikannya dan melanjutkan, orang yang menyukai istrimu adalah Wisen Sen, tuan muda dari Sekte Mohan. Dalam 3 hari, dia akan menikahi istrimu di Sekte Mohan. Dia cari mati. Jerry meraung dengan marah, dan kemarahan di hatinya sudah mencapai ambang batasannya. Armin memandang Jerry dengan gemetar, takut Jerry akan menyerangnya karena marah. Untungnya, Jerry tidak mengambil tindakan, dia menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan dingin, apalagi yang kamu tahu? Ceritakan semuanya. Amin menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu ini saja tentang istrimu. Jerry bertanya dengan dingin, bagaimana dengan riwayat hidupku? Armin langsung terdiam. Melihat Jerry tampak agresif, dia masih tidak bisa menjamin bahwa dia bisa melarikan diri. Begitu dia menceritakan riwayat hidup Jerry, apakah Jerry benar-benar bersedia melepaskannya? Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, Jerry, hal terpenting bagimu saat ini adalah menyelamatkan istrimu. Adapun riwayat hidupmu, aku akan memberitahumu setelah kamu kembali dari Sekte Mohan hidup-hidup. Mata Jerry penuh dengan niat membunuh yang kuat, dia menatap Armin dan berkata, kamu sedang cari mati. Bersambung.